Kalian tahu nggak kenapa kalau di Malaysia itu lebih banyak motor tua dan motor jadul tapi tetap masih dipakai dalam kehidupan sehari? Johor nih, Johor sekitar 200-an kilo. Kita akan nyobain masuk ke tol. Gimana nih rasanya naik motor di tol di Malaysia dan gratis pula. Dibuat kagum rider dari Indonesia ketika melintas di jalan tol Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, di Malaysia jalan tolnya itu bisa dilewati oleh motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semuanya? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Mari kita berpikir objektif, jangan suka menghina orang lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Video ini untuk informasi dan hiburan, supaya kita juga tahu seperti apa suasana di negara tetangga kita. Dan dengan adanya media sosial ini, kita juga nggak perlu jauh-jauh ya ke suatu negara tersebut. Tapi kalau punya uang banyak, punya rezeki banyak, ya harus wajib jalan-jalan. Karena hidup ini kan cuma satu kali. Masa iya punya rezeki banyak, punya uang banyak, duduk diam di rumah? Tentunya ya lebih baik berwisata. Misal kata ya kan, ke negara yang terdekat lebih dulu, di Malaysia. Biar kita juga tahu suasana negara tetangga kita seperti apa. Dari segi makanannya, dari segi wisatanya, dari segi budayanya. Supaya kita juga bertambah wawasan. Oke, tak perlu banyak cakap-cakap, tak perlu banyak bicara. Langsung kita reaction video. Inilah rider dari Indonesia dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia, hingga ternyata motor boleh lewat jalan tol. Ini kan luar biasa dan tak perlu bayar, gratis. Hari ke-17 perjalanan motoran Indonesia to Mekah bareng Lo Pro Max. CC kecil pun bisa masuk tol. Ini CC-nya 125. Ya, setelah satu malam di Melaka. Nah, tadi malam juga kita sudah jalan-jalan seputaran kota Melaka. Nah, ini videonya. Dari Melaka langsung ke Johor. Abangnya menuju ke Mekah, naik moto. Wow, cantik sekali ya, kota Melaka. Sekarang kita akan lanjut lagi ke Johor nih. Johor sekitar 200-an kilo. Kita akan nyobain masuk ke tol. Gimana nih rasanya naik motor di tol di Malaysia dan gratis pula. Masuk di gerbang pintu tolnya Gratis. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Ya, kita lewat samping sini nih. Ya, Lewat samping. kita masuk. Wow. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. Gratis. Ternyata begini ya rasanya motoran di tol ya. Gratis, tak perlu bayar. Motor boleh masuk tol kalau di Malaysia. Kira-kira kalau di Indonesia boleh masuk tol, seru apa enggak teman-teman? Dan tak perlu Yang bayar. tanya batas CC masuk tol berapa Om? Nah, ini bebas ya. Ini buktinya Oh, CC bebas. kecil pun bisa masuk tol. Ini CC-nya 125. Masih oke. Ya, kita akhirnya keluar dari jalan tol. Gokil ya. 200 kilo ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Gokil ya. Wow. Kita sudah sampai di Johor nih. Nanti kita akan dijemput oleh teman-teman bikers Johor. Selamat sampai tujuan, Mas. Nah, tempat keluarnya beda. Oh iya. Tempat keluarnya beda. Asik. Love Johor. Akhirnya Terima kasih banyak. abangnya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Ya, kita dikawal nih menuju ke rumahnya Bang Hanif. Kita akan menginap di tempat beliau. Sudah sampai di rumah beliau di rumahnya Bang Hanif. Terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia yang telah menjemput Abang Daeng.
Begini rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Masuk di gerbang pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Ada jalur sendiri untuk pengendara motor. Ngeng, ngeng, ngeng. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Oh, ada tandanya. Ya, kita lewat samping sini nih. Lewat samping, tak perlu bayar, percuma atau Ya. gratis. Kita masuk. Oh, Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. gratis. Mantap, gaspol. Gaspol mas, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ke Mekah untuk Mas Daeng. Hari ke-18 perjalanan motoran Indonesia to Mekah bareng Lu Promax. Dari sini dua negara bisa terlihat. Nah, dari sana Karimun Indonesia, sana yang gedung-gedung itu Singapura. Setelah tiba di Johor, sore itu saya langsung diajak berkeliling, mengunjungi ikon-ikon di kota ini dan melihat pemandangan kota Johor Bahru di sore hari. Wow, pemandangan yang begitu sangat luar 0 biasa kilometer benua Asia. di Johor Bahru, Malaysia. Kita bisa lihat ya suasananya. Jadi ini kita lagi di Johor. Nih, Johor itu jembatan menyeberang ke Singapura. Nah, di sebelah itu adalah Singapura. Hebat banget ya. Dekat banget mas. Setelah itu kami istirahat dan ini cerita keesokan harinya. Kita mau diajak jalan-jalan sama teman-teman ke salah satu tempat yang menarik pagi ini. Tapi sebelumnya biar motor kita tetap kinclong, kita semprotkan dulu Harvest Restorer, solusi instan biar motor kinclong. Biar motor kinclong, disemprot dulu mas motornya. Sekarang kita lap dan bagaimana hasilnya? Dan masnya ketika di Malaysia disambut Langsung kinclong. sangat ramah oleh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Biar pede jalan-jalan. Seperti apa suasana kota Johor Bahru, Malaysia? Ini hari ke-18 kita perjalanan Indonesia to Mekah. Sekarang kita di Johor dan pagi ini kita ke Tanjung Piai ya. Di Tanjung Piai ini adalah ujung paling selatan benua Asia. Wah, kita diantar oleh teman-teman nih. Ada Abang Hanif. Nah, tuh beliau yang antar kita ini, penunjuk jalan. Asik. Oh, asik. Gaspol. Gaspol mas, hati-hati. Dalam perjalanan kita bisa lihat suasana jalan raya yang ada di Malaysia luas banget ya. Dan motor tidak begitu sangat banyak. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan motor banyak. Tapi kalau di Malaysia, Taman Negara Johor, Tanjung Piai. Lebih banyak mobil. Wih, gokil. oh Tanjung Piai. Taman Negara. Warisan kebangsaan. Akhirnya kita sampai. Dari sini dua negara bisa terlihat. terlihat. Nah, dari sana Karimun ya, Karimun Indonesia. Nah, sana yang gedung-gedung itu Singapura. Singapura. Nah, sekarang ini ujung selatannya benua Asia. Kawal ke Mekah untuk Om Daeng. Awal. Masya Allah, disambut ramah tamah oleh sahabat-sahabat kita. Pina duduk atas nih tinggi. Masya Allah. Assalamualaikum. Rider dari Indonesia dibuat kagum dengan suasana jalan raya di Malaysia hingga motor boleh lewat jalan tol dan tidak perlu membayar. Ini sungguh sangat luar biasa ya, negara tetangga kita ini memang mempunyai hal-hal yang sangat unik ya, yang dimana di Indonesia ini kalau motor nggak boleh lewat jalan tol, tapi kalau di Malaysia justru motor boleh lewat jalan tol gratis pula. Kalau di Indonesia motor boleh lewat jalan tol ya mungkin banyak sekali yang lewat jalan tol ya, tapi ada bagusnya. Kenapa di Indonesia motor nggak boleh lewat jalan tol? Kalau saja motor boleh lewat jalan tol, mungkin ujung-ujungnya macet ya. Karena perbedaan jumlah penduduk juga bisa berpengaruh. Kemudian jumlah kendaraan motor di Indonesia itu begitu sangat banyak. Kalau di Malaysia motor itu jarang ya. Beda dengan di negara kita yang dimana
setiap rumah mempunyai banyak motor. Jadi kalau misal kata Indonesia boleh lewat jalan tol, motornya waduh penuh, ujung-ujungnya jadi macet. Mungkin nggak boleh ya, sudah dipikirkan ke depannya akan berakibat seperti itu. Kemungkinan besar sahabatku semua. Oke, bukan hanya jalan tolnya saja yang membuat kagum orang Indonesia ketika melintas di Malaysia, tetapi tentang negara tetangga kita ini juga memiliki wisata yang begitu sangat menarik perhatian bagi para pelancong, terutama pelancong daripada Indonesia. Ketika berada di Malaysia dibuat kagum dengan hal ini. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Mana tahu ya kan, sahabat-sahabatku ada rezeki banyak ya kan, bisa jalan-jalan ke negara tetangga kita, liburan bersama keluarga, biar tahu suasananya seperti apa, biar tahu menikmati makanan hidangan yang ada di negara tetangga itu beraneka ragam. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Inilah kenapa alasan anak-anak muda dari Indonesia lebih suka liburan di Malaysia. Ada apa ini? A day in my life in Kuala Lumpur, day 3. Tada! Kali ini kita mau ke Chowkit karena kita mau foto-foto di sana, dan juga ada satu tempat yang mau banget aku datengin. Let's go! Mau ke Chowkit. Kita mau ke Cookie Play. Oh, The cake. begitu sangat viral ya, terkenal. Hey girls. The place not so big, tapi cozy dan nggak berisik. Ternyata aku kepo banget. Kenapa suka banget? Oh, nggak berisik, tenang, nyaman, enak mbak, nyami. Gimana rasanya? Gimana? Enak mbak, ungkapkan rasanya gimana? Bongkar kacang. Not my liking. Pistachio-nya kurang berasa, tapi lemonnya wangi banget. Lemon Oh. pistachio. Aku pecinta brownies anyway, jadi kita coba kayak gini nih tuh. Ini tuh apa sih? Kata orang aku saya apa? Gimana mbak, enak? Cobain ini tadi, lupa namanya apa. Namanya ada Raro kuliah. tuh resona kan? Apa nggak pakai krim atas ya? Cheesecake. This one is chicken chasu ramen. Let's try the ramen. Oh. Kita coba kuahnya dulu. Ramen. Reviewer kita nih. Jadi keanekaragaman jenis makanannya banyak di Malaysia. Sama kayak yang tadi. Mau cari makanan apa aja ada. Terus saya Wah, enak, makan Mbak. cookie plate, menurut aku oke. Selesai overall-nya makan? Cuman ya udah basic kayak cafe biasa. Nggak terlalu spesial sebenarnya. Cuman oke buat killing time di situ dan ngadem. Nah, kita ke Oke Neo. saja. Ini adalah salah satu itinerary yang aku bilang Kak, aku harus mau kita ke sini karena ini tempatnya lucu. Kita udah keluar dari Neo dan aku bikin vlognya terpisah nanti. Aku beli satu top yang kata semua orang dipakai di aku tuh bagus banget dan itu bisa disulap jadi apapun. Ini trik banget, jadi aku nggak bisa melek. Kita mau ke cari kopi, bukan ke sekarang kita lagi di cafe. Ini namanya apa, Crema ya? Laurentin. Laurenten. Oh, Di Chowkit. banyak kafe. Kita mau beli kopi karena kita butuh caffeine. And this is how it looks like. Jadi kita di outdoor. Ya udah sampai. Ini cafe Alfredo gitu. With cream. Ini juga Kak Shifa juga. Kak Ami cafe latte. This is carrot juice. Yes. Let's try if I like this or no. Karena di Oriental Coffee itu enak banget kemarin. Jadi kayak selera kopi aku tuh kadang jadi tinggi gara-gara Oriental Coffee. Sorry lebay banget tapi ya bagus, enak banget. Oh, Jadi Oriental kopinya Coffee enak kemarin banget. itu, kemarin aku udah review Oriental Coffee dan kopinya tuh rasanya nggak ada asam sama sekali, which is I like banget. Kayak nggak asam sama sekali. Aku suka banget kopi nutty instead of fruity acidic gitu. Jadi let's try if it Gimana mbak rasanya? Kayak Kopinya? asam. Ini adalah plain oat chocolate. Beda kafe, beda rasa mungkin mbak. mendingan itu aja daripada ke Korea. Gimana rotinya mbak? Gimana menurut Aida?
Sebenarnya karena kalian makeup dan filter worth 2 it, gigitan, buat beli itu buat review. 3 gigitan. Atau ini pilihannya deh. Habis dataran Coba Merdeka, ungkapkan perasaan Anda, rasanya bagaimana? Sebelum round lagi kita mau kemana? apa? I don't know. Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Soalnya Yaya mau foto. Dataran Aku Merdeka. pernah makan kayak foto sih jadi sampai di dataran Merdeka, so hot here. Kita mau foto-foto dulu Nyaman, sih, jadi aku ya kayaknya kan? nggak banyak footage di sini. Happy enjoy. Kita ke OTW. OTW mana kak? Sephora ala Malaysia. Oh, Sephora, make up. This is us. Kita bikin ya, kita bikin full face of Malaysian makeup. Ya nggak sih? Ya, Oh, boleh. Nanti tungguin aja konten kita ya. Kita udah sampai, ini dia namanya Euphoria, jadi kayak sosialannya Malaysia, katanya banyak banget makeup artist, so aku kepo. So, ini dia rekomendasi dari adiknya Kak Syifa. This is how it looks like inside. Oh, Bella. Tester. Sebela. Ternyata ini alasannya ya. Aku blend dulu ya. Kenapa Kan gadis lihat Indonesia hasilnya juga banyak seamless banget sama tangan aku. Ini ramai namanya datang ke Malaysia? Make It Glow, kata Kaisha, ini bagus ternyata banget. make Ini up-nya shade snowy yang bagus. cocok di aku. Mereka juga punya blushnya. Ini menarik banget sih, warnanya banyak banget tuh liatin. Tuh kan, Ini untuk brown sugar guys. Pak suami yang punya rezeki banyak, Lihat diajak tangan jalan-jalan aku, istrinya literally. Dan aku ke beli luar banyak, negeri. kalian harus lihat. Tuh lihat, ini tray kita udah hampir Oh, mau sampai full. beli banyak. Oke, ini punya aku. Selagi di Malaysia diborong, Mbak. Kami masih sibuk pil belanjaan. Kasih biar ketahuan siapa yang kesehatan. Oke. Nanti kita lihat di Airbnb siapa yang kali ini kesetanan. Sering aku pamit Iya benar. Sampai penuh. buat kalian. Udah. Buat kalian yang olive, banyak banget shade olive di sini mulai dari Iya. blush, Oh, contour, foundation. Iya, itu Malah banyak susah banget. banget nyari yang kayak full tone gitu ya. Iya. Kayak full tone kayak putih banget. Lihat, ini punya aku. sampai Terus dua ini punya segitu Tasya. banyaknya, Nyobain nggak sih? Mbak. Gila, ternyata aku yang paling banyak jajan. Tapi aku sih kalap. Lihat guys, 715 Aisyah. Tapi ini pakai banget kan 4 orang. Dan aku paling banyak ternyata. What? By the way, buat kalian yang cocok sama complexion aku hari ini pakai Insta Perfect. Like, aku nggak bawa complexion apapun. Aku cuma bawa Insta Perfect. Sebenarnya lumayan lagi ya kak, Iya. 604. Oke, sekarang kita mau berangkat lagi ke KLCC. ke Kita udah KLCC. di KLCC. Kita mau makan di Chili's. Let's go. Kita udah di dalam Chili's. Ini dia makanan kita di Chili's. Oh, makan apa ini, Kak? We're gonna try this. Aku nggak tahu ini apa. Kita coba aja. Nachos ya. Bagaimana rasanya, Kak? Gimana, Mbak? Oke atau tidak? Sour and spicy. Nachos. Hah? Ini kok udah ada? Jadi kalau di Malaysia cari makan apa aja itu lengkap, sahabatku semua. Serba ada. Happy enjoy, Mbaknya. Semoga di EQ dan kita sekarang udah sampai. berbahagia selalu. Ini kalau kita udah duduk. Kita udah sampai di dalamnya. So fancy. This is the menu. Lihat deh. Aku kepo sama yang petit de jour. Jadi kita dapat 3 ini gitu loh. Kita quality time dulu untuk chit chat. And I'll see you guys soon. Ternyata Malaysia juga mendapat perhatian dari mbak-mbak daripada Indonesia, gadis Indonesia daripada Indonesia, gadis Indonesia daripada Indonesia. Gadis Indonesia kenapa lebih suka liburan di Malaysia? Ternyata dari segi perbelanjaan, ya kan, Malaysia menyediakan serba lengkap. Dari segi makanan serba lengkap, dari segi kenyamanan memang begitu sangat nyaman. Orang kalau melancong, kalau liburan, yang dicari itu sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan. Jadi kalau misal kata suatu negara tersebut memberikan kenyamanan, kemudian
kebahagiaan, walaupun bukan pemandangan alam atau istilahnya di taman-taman yang indah, meskipun di perkotaan, kalau negara tersebut memberikan kenyamanan, memberikan apa yang diinginkan oleh pelancong, maka akan semakin banyak diminati. Salah satunya negara tetangga kita yang dimana sektor pariwisatanya perlu kita akui, Malaysia itu lebih unggul, sahabatku semua, daripada Indonesia. Meskipun Indonesia ini kan memiliki kekayaan alam yang indah, namun sayangnya, mohon maaf, pengelolaannya itu perlu diperbaiki. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung ke lanjut video berikutnya. Bukan hanya di Kuala Lumpur saja yang membuat orang Indonesia begitu sangat kagum dengan suasana pariwisata yang ada di Malaysia. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Kita baru sampai di Melaka. Ini satu kota yang dilindungi oleh UNESCO, kota heritage yang jaraknya kurang lebih sekitar 3 jam dari Kuala Lumpur. Ya, jadi kalau kalian berkesempatan ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, saya sarankan kalian mampir ke Melaka. Kalau bisa nginep 1 malam di Melaka, karena banyak Kalau banget bisa tempat yang keren-keren, estetik banget. Wah, apalagi buat kalian konten kreator pasti suka banget sama suasana di sini. Keren-keren. Ya, jadi kalian harus ke Melaka ya guys. Kita mau explore Melaka nih, biar kalian juga bisa lihat nanti saya masukin di konten. Wow, keren. Keren. Mas-masnya daripada Indonesia dibuat kagum dengan suasana kota yang ada di Melaka. Merupakan salah satu kota warisan yang penuh sejarah budaya. Dan kita bisa melihat sendiri kan kotanya yang begitu estetik, makanannya serba lengkap. Jangan lupa makan asam pedas di Melaka, salah satu hidangan khas tradisional yang ada di daerah tersebut. Dan kita bisa lihat ya, bersih, nyaman, rapi. Tentunya pelancong akan berpuas hati bila jalan-jalan dengan kenyamanan. Dan kita bisa lihat sendiri suasananya juga begitu sangat memanjakan mata. Sungainya pun juga begitu sangat bersih. Indonesia juga punya sungai panjang ya, harusnya dibuat seperti Melaka kan bagus, sahabatku semua. Jadi bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang. Bukan untuk membuang sampah di sungai. Tempat perbelanjaannya juga lengkap. Happy enjoy mas ketika berada di Melaka. Wow, memang estetik banget kotanya ya kan. Cocok untuk yang suka berfoto-foto. Kita bisa melihat sendiri kan bangunan-bangunan bersejarahnya, kaya akan dengan budaya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Kalian tahu nggak kenapa kalau di Malaysia itu lebih banyak motor tua dan motor jadul tapi tetap masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu alasannya karena ada beberapa faktor seperti karena gaya hidup yang lebih berpusat pada mobil. Lalu penggunaan motor itu biasanya hanya untuk mobilitas jarak pendek, dan mungkin juga karena lebih banyak motor model klasik yang disukai atau diminati mereka. Malaysia sendiri itu lebih dikenal sebagai negara yang lebih berfokus pada kendaraan mobil dibandingkan sepeda motor ya. Itu artinya sebagian besar mobilitas masyarakatnya itu didominasi oleh kendaraan roda 4. Berbeda banget sama yang Indonesia ya, mayoritas warganya masih banyak pakai sepeda motor. Nah, sepeda motor di Malaysia itu biasanya hanya digunakan untuk perjalanan jarak pendek, misalnya ke warung atau ke minimarket atau ke kedai atau ke toko atau mungkin ke kantor yang lokasinya dekat. Jadi nggak jadi pilihan utama untuk mobilitas yang jaraknya jauh atau bahkan berjam-jam. Jadi banyaknya sepeda motor tua di Malaysia itu bukan karena keterbatasan pilihan atau karena sepeda motornya nggak diperbarui ya, tapi karena mereka berfokus pada mobil. Kalian tahu nggak kenapa di Penang itu banyak memiliki bangunan tua bergaya kolonial? Nah, itu karena dulunya Penang pernah menjadi bagian dari kekuasaan Inggris, sehingga banyak bangunan dengan gaya arsitektur kolonial yang tersisa. Pada tahun 1786, Francis Lake dari perusahaan Hindia Timur Inggris itu berhasil merebut Pulau Pinang dari kekuasaan Kesultanan Kedah. Kemudian Inggris mendirikan pusat Georgetown ini sebagai pusat perdagangan di wilayah Asia. Bahkan Georgetown ini semakin berkembang pesat menjadi pelabuhan bebas
bebas dan pusat perdagangan yang penting bagi Inggris, terutama di Asia Tenggara ya. Umumnya bangunan di kota Penang ini banyak yang mencerminkan arsitektur bergaya Inggris yang masih bisa dilihat di berbagai sudut kota Penang. Bahkan nih, ada lebih dari 5.000 bangunan heritage yang dikelola dan terjaga dengan baik hingga sekarang. Makanya nggak heran kalau Penang itu mendapat warisan dunia versi UNESCO. Selain itu juga, itu karena adanya undang-undang pengendalian sewa perniagaan yang mana juga turut berperan dalam pelestarian semua bangunan tua dan bersejarah yang ada di Penang. Akibatnya, bangunan-bangunan tua tersebut dilestarikan dan menjadi bagian dari daya tarik wisata kota Penang sampai sekarang. Satu lagi nih, pembangunan baru di kawasan Penang itu cenderung terbatas ya, terutama di daerah yang memiliki banyak bangunan tua, sehingga bangunan tersebut tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa daerah yang ada di Malaysia atau kota-kota yang ada di Malaysia yang dimana menjadi salah satu pusat pelancongan yang begitu sangat terkenal di penjuru dunia. Dan kota-kota tersebut juga mendapat penghargaan dari UNESCO. Tentunya dari hal ini kita bisa melihat ya, begitu mempunyai daya tarik tersendiri sektor pelancongan Malaysia dengan arsitektur bangunan yang bersejarah, yang benar-benar dijaga, benar-benar dilestarikan. Dan para pengunjung pun juga merasakan kenyamanan tanpa ada keluhan. Apakah di sana ada itu bang, sedikit-sedikit pakai karcis, sedikit-sedikit bayar ini, bayar itu? Enggak. Di Malaysia, pengelolaan wisatanya ini benar-benar dikelola dengan secara sistem yang sangat rapi. Tidak ada warga yang asal-asalan kemudian memintai uang kepada turis, itu enggak ada. Kalau ada yang sampai seperti itu, wah langsung dikenakan undang-undang. Beda dengan di negara kita ya, yang dimana sistem pengelolaan wisatanya ini kurang teratur, sehingga kadang-kadang pelancong pun tidak merasakan kepuasan. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.